Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Hidayatulnisa. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana kelas Pergunu A2. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang beberapa tema-tema krusial dalam mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca ini termasuk kalamullah? Jawabannya ya, Al-Quran yang kita baca ini termasuk kalamullah, baik lafadznya, hurufnya, maupun maknanya. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 77-80. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Artinya, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Yang kedua, apakah para nabi juga mendapat ilham? Jawabannya ya. Ilham dapat diberikan oleh Allah kepada siapa saja manusia yang dikehendakinya, termasuk para nabi. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Inna rauhal qudsi nafatha fi raw'ini." Sesungguhnya Jibril membisikkan di hatiku. Para ulama menjelaskan bahwa bisikan Jibril di sini ini dimaknai dengan ilham. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak berdasarkan urutan turunnya? Jawabannya adalah, susunan Al-Quran yang ada sekarang ini berdasarkan dari perintah Allah, sama dengan susunan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan bahwa setiap kali turun ayat, Rasulullah memerintahkan para penulis wahyu seraya bersabda, letakkan ayat ini setelah ayat ini di surat ini. Pertanyaan keempat, mengapa Al-Quran ini disebut dengan mukjizat terbesar? Jawabannya adalah karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini bersifat universal dan abadi untuk semua umat sampai akhir zaman, berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Ini hanya berbatas ruang dan waktu untuk umat tertentu di waktu tertentu. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Selain itu, mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu bersifat indrawi. Misalnya, tongkat Nabi Musa, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan. Kemudian Nabi Ibrahim yang tidak hangus dibakar api. Itu semua bersifat indrawi. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran ini bersifat rasional, sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan di abad-abad modern ini, misalnya tentang teori Golden Age pada anak-anak, kemudian tentang teori tentang pertumbuhan janin di rahim ibu, itu semua sudah tersirat di dalam Al-Quran yang diturunkan sejak ribuan tahun yang lalu.
Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jawabannya adalah ada dua pendapat tentang hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Pendapat yang pertama, ini hukumnya wajib. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tartil di sini dimaknai dengan membaca Al-Quran sesuai kaidah dalam ilmu tajwid. Sedangkan pendapat yang kedua ini, hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ini hukumnya adalah sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Karena tujuan tajwid adalah memperbagus pelafalan dan memperindah bacaan. Dianjurkan tetapi tidak wajib. Yang bagi mura'atuhu walakin dzalika laisa wajiban. Jadi dianjurkan tetapi tidak wajib. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, bagaimana hukum wanita haid membaca Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat adalah boleh, hukumnya boleh untuk wanita haid membaca Al-Quran karena tidak ada dalil sahih yang melarang. Riwayat dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, kemudian berhajilah dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji kecuali tawaf dan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan perkataan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang akan melakukan umrah akan tetapi datang haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melarang Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu akan melaksanakan ibadah umrah, padahal beliau dalam kondisi haid. Rasulullah hanya melarang untuk tidak melaksanakan tawaf dan sholat. Tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran. Nah, karena tidak adanya larangan ini, para ulama berpendapat tentang kebolehan wanita haid untuk membaca Al-Quran. Pembahasan yang ketujuh adalah tentang tafsir Tarbawi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Artinya, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 15 ini merupakan jawaban dan balasan atas perlakuan orang-orang munafik. Hal ini menunjukkan bahwa seorang murid yang menuntut ilmu hendaklah patuh dan taat kepada gurunya. Pembangkangan yang dilakukan oleh seorang murid tidak akan merugikan guru, tetapi justru merugikan dirinya sendiri. Ia mengantarkan kepada kesesatan dan kebodohan yang akan diperoleh dirinya sendiri. Ayat ini juga menunjukkan balasan atas kemunafikan orang-orang kafir Quraisy. Dari sisi pendidikan, seorang guru juga harus melakukan evaluasi, memberikan reward and punishment. Dan punishment ini tentunya dilakukan kepada peserta didik yang telah melewati batas-batas aturan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.